Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS kejuruan mata kuliah kecerdasan komputasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Awaludin, NIM saya 2104010101058, PJJ 1 Informatika, Universitas Berasia. Untuk uraian UASnya di sini saya masukkan hasil dari dan mendapatkan analisisnya PSO, Particle Swarm Optimization. Dan gambarannya di sini ada satu definisi dan sejarah, dua algoritma dan penjelasannya, tiga contoh penerapan PSO, dan yang terakhir keempat ringkasan jurnal penerapan PSO. Pertama, definisi. PSO adalah metode optimasi berbasis populasi yang meniru perilaku kawanan burung atau ikan. Setiap solusi kandidat disebut partikel yang bergerak dalam ruang pencarian berdasarkan posisi terbaik individu dan global. Bergerak oleh Kennedy, Eberhard, dan Xi awalnya untuk mensimulasikan perilaku sosial, lalu dikembangkan sebagai algoritma optimasi. PSO termasuk meta heuristik karena tidak berkandung pada gradient dan dapat menangani masalah optimasi kompleks tanpa memerlukan diferensial seperti metode klasik. Selanjutnya, algoritma. Algoritma PSO bekerja dengan menggunakan populasi partikel dalam ruang pencarian untuk menemukan solusi optimal. Setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan yang diperbarui berdasarkan posisi terbaiknya sendiri, P-base, dan posisi terbaik kawanan, G-base. Tahapan algoritma PSO yang pertama ada inisialisasi. Posisi dan kecepatan partikel diinisialisasi secara acak dalam batasan pencarian. P-base diatur ke posisi awal partikel dan G-base diperbarui jika ditemukan nilai lebih baik. Kedua iterasi. Memperbarui kecepatan berdasarkan bobot inersia, faktor kognitif, dan faktor sosial. Perbarui posisi partikel sesuai kecepatan baru. Jika posisi baru lebih baik, perbarui P-base dan G-base. Selanjutnya, parameter kontrolnya pertama ada W, bobot inersia mengontrol eksplorasi dan eksploitasi. Koefisien kognitif mempengaruhi kepercayaan partikel pada pengalaman sendiri. Dan koefisien sosial menentukan pengaruh keamanan dalam pergerakan partikel. Kriteria tereliminasi bisa berupa jumlah iterasi tertentu atau konvergensi ke solusi optimal. Contoh penerapan PSO ada optimasi jadwal pembersihan heat exchanger digunakan untuk menentukan jadwal pembersihan optimal pada industri kilang minyak menghasilkan penghematan 1,236 juta dolar atau 23% dari potensi maksimum. Kedua, ada perencanaan jalur robot mobile, membantu robot menemukan jalur terpendek dan bebas hambatan di lingkungan statis, meningkatkan efisiensi navigasi. Ketiga, ada prediksi pasang surut air laut. PSO mengoptimalkan parameter jaringan saraf tiruan mencapai akurasi 91% dalam prediksi tinggi pasang surut. Ada keempat, ada klasifikasi penyakit diabetes. PSO meningkatkan akurasi KNN dalam diagnosis diabetes dari 75% menjadi 77% melalui seleksi fitur optimal. Kelima, ada optimasi distribusi BBM digunakan untuk menentukan rute distribusi BBM yang efisien mengurangi jarak tempuh dan biaya operasional. Enam, ada analisis imunoterapi untuk penyakit kutil diterapkan dalam neural network untuk menilai efektivitas imunoterapi mencapai akurasi 87,78% dengan nilai AUC 0,757. Jurnal PSO-nya di sini review jurnalnya saya menggunakan judulnya pemanfaatan aplikasi partikel swarm optimization untuk pengaturan pengurangan beban tenaga listrik. Penulisnya ada Modia Valida dan Dewiani, sumbernya JT Unipa, volume 8 nomor 2 April 2024. Latar belakangnya, ketidakseimbangan daya listrik dapat menyebabkan gangguan sistem hingga pemadaman total. Load shedding konvensional kurang optimal dalam memilih beban yang harus dikurangi. Oleh karena itu, PSO diusulkan sebagai metode yang lebih adaptif dan efisien. Tujuan penelitiannya menganalisis implementasi PSO dalam load shedding, mengoptimalkan strategi pengurangan beban untuk meningkatkan keandalan sistem listrik, membandingkan efektivitas PSO dengan metode konvensional. Metodologi penelitiannya, PSO digunakan untuk mencari kombinasi optimal beban yang dikurangi dengan mempertimbangkan kestabilan tantangan, tegangan, dan frekuensi. Proses meliputi inisialisasi, evaluasi fungsi auditif, pembaruan kecepatan dan posisi, serta konvergensi menuju solusi optimal.
Hasil penelitiannya, PSO berhasil mengurangi pemadaman listrik dan meningkatkan stabilitas tegangan serta frekuensi. Dibandingkan metode konvensional, PSO lebih optimal dalam strategi pengurangan beban. Metode hibrida PSO ABCANN mencapai efisiensi pelepasan beban hingga 89,56%, lebih baik dibandingkan GA 77%, ABCANN 84,03%, dan PSOANN 80,96%. Kesimpulannya, PSO terbukti efektif dalam load shedding, lebih unggul dari metode konvensional dan memberikan hasil optimal saat dikombinasikan dengan metode lain. Metode yang lebih lanjut diperlukan untuk penerapan pada jaringan listrik yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.